Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu lagi lewat video ini untuk mendiskusikan terkait dengan materi perkuliahan kita. Ya, setelah UTS kita akan membahas terkait dengan turunan fungsi trigonometri. Baik, mungkin teman-teman sudah sangat terbiasa dengan turunan fungsi trigonometri ini. Jadi kalau kita punya sin cos, maka turunannya adalah kalau kita punya fx sama dengan sin x, maka turunannya adalah cos x ya. Dan jika kita punya fungsi cos x, maka turunan pertamanya adalah min sin x. Oke, bagaimana kita bisa membuktikan bahwasanya turunan sin x adalah cos x dan seterusnya ya. Just reminder aja. Baik, kita akan beralih ke notebook kita. Jadi kita akan buktikan bahwasanya turunan sin x adalah cos x ya. Kemarin kita punya definisi begitu ya. Punya definisi bahwasanya ya f aksen x itu atau turunan pertama dari fungsi fx didefinisikan dengan limit begitu h mendekati 0 ya, fx ditambah h dikurangi dengan fx dibagi dengan h. Nah, begini ya. Nah, sedangkan fungsi fx kita sekarang adalah sin x. Oke, kita lihat bagaimana ini akan bekerja begitu ya. Jadi kita punya fx-nya ini adalah sin x begitu. Baik, kita masukkan ke definisi ini ya. Kita mengikuti alur dari pembuktian definisi ini. Maka dari sini kita akan punya masih sama h mendekati 0 fx plus h-nya ya kan, kita akan masukkan x plus h ini menggantikan x begitu ya. Maka kita akan punya sin begitu x ditambah h dikurangi dengan apa? sin x ya dibagi h. Oke. Masih sama h mendekati 0. Oke, ada yang ingat kalau saya punya sin x plus h, ketika kita jabarkan, hasilnya akan diperoleh apa? Sin x, begitu kan ya? Dikali dengan cos h, ditambah dengan apa? Sin h, begitu. Sin h dikali dengan apa? Cos x, ya. Ini penjabaran dari sin x ditambah h, ya. Kemudian dikurangi dengan apa? Sin x ya, kemudian dibagi h ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengumpulkan ini ya yang punya sin x ya. Jadi suku terakhir ini dengan yang suku pertamanya kita akan kumpulkan. Limit h mendekati 0 begitu sin x gitu ya. Berarti dalam kurung saya akan punya cos h begitu, atau kalau belum sampai sini bisa pelan-pelan dulu. Oke, masih dikali dengan cos h dikurangi dengan sin x begitu ditambah dengan sin h dikali cos x, semuanya masih dibagi dengan h gitu ya. Oke, lalu bagaimana Bu? Ya, kita lanjutkan lagi. Limit h mendekati 0. Oke, pelan-pelan saja. Sin x-nya saya keluarkan. Maka saya akan punya cos h dikurangi 1 gitu ya. Dibagi apa ini? Dibagi h. Saya ubah jadi 2 suku. Ditambah ya, saya pecah, maka saya bisa menuliskan limit lagi di sini. Ya, limit h mendekati 0, apa ini? Sin h dikali dengan cos x ya dibagi dengan h. Ya, nah yang tidak ada hanya saya keluarkan dari limit ya. Jadi di sini saya keluarkan, bukan dikeluarkan ya, tapi dipisahkan begitu dari limit. Sedemikian hingga hasilnya akan
sin X begitu limit H mendekati 0 begitu cos H dikurangi 1 dibagi dengan H ya kan, ditambah dengan cos X-nya juga saya keluarkan ya kan, cos X limit H mendekati 0 sin H dibagi dengan H ya. Baik, nah untuk suku pertama sendiri ya cos H di mana H mendekati 0 maka kurang lebih kita akan punya cos 0 begitu kan ya. Kita akan memiliki cos 0 sama dengan 1 begitu meskipun di sini bagi H. Nah, jadi limit cos H dikurangi 1 dibagi H, ini mungkin ada yang ingat. Nah, ini nilainya akan apa? Menuju 1 gitu ya. Nah, sedangkan limit sin H dibagi H ya, ini juga gimana? Nilainya akan menuju, Bu, kok beda dengan ini? Beda ya. Jadi kalau limit sin H dibagi H, di atas nih saya punya catatan begitu. Bahwasannya sin X per X mendekati 0 itu sama dengan 1. Kalau yang ini, nah, 0 kurang lebih 0 dibagi 0, cos 0 1 dikurangi 1 0 ya, ini sorry 0 jadi 0 kurang lebih dibagi dengan 0, ini hasilnya sama dengan 0 ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin undefined tapi dalam hal ini adalah limit gitu ya, dalam hal ini ada limit maka dia akan mendekati 0 ya. Oleh sebab itu nanti kita akan memiliki perkalian, sin X dikali dengan 0 ditambah dengan apa? Cos X begitu dikali dengan 1 ya. Yang ini adalah 0, suku pertamanya sini adalah 0, yang ini adalah cos X gitu ya. Oke, maka kita akan punya apa? Di turunan pertama fx dengan fx sama dengan sin x sama dengan adalah turunan pertama dari sin x adalah cos x, kurang lebih seperti ini gitu ya. Kemudian mungkin hal yang sama bisa kita buktikan juga bahwasannya turunan dari cos x adalah min sin x gitu ya, dengan cara yang sama. Baik, kemudian selain itu Anda juga dengan menggunakan cara yang sudah kita pelajari, kita juga bisa mencari apa sih turunannya tan gitu dengan menggunakan teorema yang sudah ada gitu ya. Oke, misalkan tadi yang pertama, yang kedua, misalkan kalau misalkan kita sudah punya turunan sin X adalah cos X, turunan cos X adalah min sin X, maka dengan mudah kita akan menurunkan fungsi trigonometri yang merupakan komposisi dari fungsi sin maupun fungsi cos ya. Dalam hal ini misalkan kita punya fx begitu, mungkin Anda sudah tahu kan ya, fx sama dengan tan x begitu. Tan x sekarang f aksen x-nya berapa gitu kan ya, f aksen x-nya kira-kira apa ya. Maka kalau tan x bisa kita tuliskan sebagai sin x gitu dibagi dengan cos x. Nah, kita bisa menggunakan fungsi turunan dari fungsi yang dibagi gitu ya, fungsi dibagi fungsi, jadi fungsi sin x dibagi cos x kita bisa gunakan fungsi. Kalau kita punya U dibagi V atau F dibagi G gitu ya kan, turunannya akan menjadi U aksen V dikurangi UV aksen dibagi dengan V kuadrat. Nah, ini kita pakai sifat yang ini ya. Baik, dari sini kita jabarkan. U-nya adalah sin gitu ya, jadi kita akan punya U sama dengan sin X dan V sama dengan cos
cos X ya. Maka U aksen adalah apa ini? Aksennya sama dengan cos X dan V aksennya sama dengan min sin X. Kita lihat hasilnya. U aksen V berarti cos X begitu kan ya. Cos X dikali V, V-nya adalah cos X lagi dikali dengan cos X ya, dikurang U kali V aksen, U-nya adalah sin X dikali dengan V aksen, V-nya adalah min sin X. Kita buka kurung di sini ada min dikali min ya, hati-hati. Dibagi dengan V kuadrat. V-nya adalah cos X berarti dikuadratkan ya. Kita lihat hasilnya cos kali cos adalah cos kuadrat X ya. Ini min dikali min jadi plus, sin dikali sin kuadrat juga ya, plus sin kuadrat X begitu dibagi dengan cos kuadrat X kuadrat. Yang atas ya ini sifat gitu, kalau kita punya cos kuadrat X tambah sin kuadrat X ya, berapapun X-nya maka hasilnya sama dengan 1 ya. Mungkin dulu pernah dipelajari ini, dibagi dengan apa ini? Cos kuadrat X ya. Atau biasa juga disebut dengan apa? Sekan gitu ya. Kalau super cos kita sebut dengan sekan atau sekan kuadrat X. Jadi F aksennya adalah sekan kuadrat X. Ya, jadi oke, seperti ini. Oke, ya. Dengan demikian penjabaran dari teorema-teorema yang sudah ada bisa kita manfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan matematika yang lain, ya. Oke, contohnya ini ya. Kalau kita punya tan X min 1 dibagi dengan sekan X, ini berapa? Nah, Bu, turunannya sekan X apa? Bisa juga dicari. Ya, kalau misalkan Anda bertanya, turunannya sekan X gimana? Tuh, Anda juga bisa gunakan sifat yang ini, ya, untuk mencari tahu. Atau Anda bisa juga mencari langsung saja, cari di buku referensi gitu ya. Kalau fx kita itu adalah sekan X atau sepercos X gitu, maka F aksennya berapa? Ya, Anda bisa gunakan sifat yang sama dengan yang nomor 2 gitu ya, sepercos gitu, boleh-boleh saja. Jadi kita bisa tahu nanti turunannya sekan X itu apa. Sedemikian hingga kita bisa selesaikan permasalahan nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Ya, oke. Sekarang untuk sederhananya, oke ya, ini hati-hati kalau yang ini sudah agak kompleks yang nomor terakhir ini. Oke. Bagaimana kalau kita punya fx-nya adalah sin kuadrat X. Misalkan nomor 4. Nah, bagaimana kalau fx kita adalah sin kuadrat X, ya? Bagaimana bentuk turunan pertamanya? Ya, maka kira-kira gimana? Kita bisa memandang sin X ini, sin kuadrat X ini sebagai fungsi komposisi. Gitu kan ya? Nah, masih ingat? Mungkin kalau yang sudah lihai bisa langsung nih ya. Tapi bagi yang pelan-pelan masih diingat lagi, ya kan, anggap saja fx ini sebagai fungsi u gitu, di mana u-nya adalah sin x, sedemikian hingga fu-nya menjadi u kuadrat gitu ya. Jadi kalau misalkan fx-nya ini, maka kita bisa anggap sebagai fu dengan bentuknya adalah u kuadrat dan u-nya sama dengan apa? Sin x begitu. Ya, sedemikian hingga kalau kita punya fx-nya adalah ini, sin kuadrat X dengan menggunakan sifat ini,
ya kan? Maka kita akan ambil turunan pertamanya gitu, bisa saja dituliskan, oke, biar notasinya tepat ya, dfx begitu, per dx diturunkan terhadap x kan ya, karena kita menemukannya terhadap x tidak terhadap u, akan menghasilkan dengan menggunakan aturan rantai pada turunan fungsi komposisi. Ingat ya, aturan rantai pada fungsi komposisi, maka kita akan punya dfu gitu ya, per du. Jadi fu-nya diturunkan terhadap u dikali dengan apa? Dikali dengan du per dx gitu ya. Ini kan adalah turunan fungsi rantai gitu ya. Diingat lagi. Turunan fungsi komposisi atau aturan rantai. Diingat ini ya, ini sering banget soalnya. Oke, dengan menggunakan ini kita pastikan bahwasanya kita akan bekerja dengan aturan ini, mungkin tapi yang bisa langsung bisa saja kan ya, langsung. Oke, kalau dari sini kita akan punya f aksen u-nya apa? dfu per du-nya apa? Jadi ketika u kuadrat diturunkan terhadap u, hasilnya akan sama dengan 2u kan gitu. F aksen u sama dengan 2u. Begitu kan ya. Tapi u aksennya sama dengan apa? Cos x gitu ya. Cos x, atau ini juga bisa saya tuliskan dfu gitu per du-nya sama dengan 2u, sama ini ya. Ini hanya bentuk ini saja. Dan du per dx-nya adalah sama dengan cos x. Jadi dfu-nya sama dengan u, 2u dikali dengan cos x. Jadi bisa kita tulis ulang di sini ya. Berarti 2u, 2u punya adalah apa tadi? Sin x dikali dengan apa? Cos x. Ini adalah apa? F aksen x. Bisa juga gini. Ya, atau kalau mau cepat langsung aja dipandang, kalau Anda tidak melihat ini lagi gitu kan ya, sudah lihai, langsung saja 2 ditaruh di depan ya kan, 2 dikali sin kali pangkat 2 dikurangi 1, 2 kali sin pangkat 1 x dikali dengan turunannya sin x adalah cos x. Maka hal yang sama ketika kita punya misalkan fx-nya, misalkan nih cos pangkat 3x, maka apa nih f aksen x-nya? Maka f aksen x-nya sama dengan apa? 3 kita letakkan di depan, begitu, dikali dengan cos, 3-nya kita kurangkan 1 x, ya kan? Dikali dengan turunan dari cos x. Turunan dari cos x adalah apa? Min sin x. Gitu ya, sedemikian hingga hasilnya adalah 3 kali cos kuadrat x dikali dengan sin x. Minnya bisa kita letakkan di depan. Tuh. Ya. Bagaimana sekali lagi, misalkan kita punya yang ke-6, kalau fx-nya adalah sin pangkat 3 2x. Kira-kira bagaimana f aksen x-nya? Ya. Oke, hati-hati. Kita kerjakan dengan hati-hati di sini sekali lagi dengan menggunakan aturan rantai. Nah, ini ada 2 nih ya. Jadi sin-nya, u-nya menjadi apa? U-nya menjadi sin 2x. Hati-hati ketika menurunkan sin 2x. Jadi ada komposisi, dalam komposisi ada komposisi lagi. Gitu ya. Jadi kalau di sini u-nya nanti bisa Anda ganti dengan 2x. Kalau mau hati-hati menggunakan ini sin 2x. Maka turunannya akan menjadi apa? Cos 2x dikali 2 atau 2 cos 2x. Gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan aturan rantai ini lagi, kalau Anda yang mau berhati-hati bisa saja ya. Jadi
kita ubah menjadi FU. FU-nya adalah apa itu? U pangkat 3, begitu. Dengan U-nya adalah sin 2X. Ya, dimana kita akan punya DU per DX-nya akan sama dengan apa? Cos, begitu, 2X, jangan lupa dikali 2. Ya, atau sama dengan 2 cos dari 2X. Bu, 2 dari mana? 2 dari turunan dari 2X, karena dia adalah per DX. Jadi, U-nya sendiri ini sudah merupakan fungsi komposisi. Ya, kalau yang ini, ya, DFU per DU-nya sendiri, ini biasa saja ya kan, langsung saja, berarti 3U kuadrat. Langsung kita bisa kalikan, ya. Jadi kita gunakan lagi aturan rantainya, maka kita akan menggunakan sifat apa ini, DFU per DX ya kan, akan sama dengan DFU per DU dikali dengan DU per DX, ya, pakai sifat ini lagi. Ya, kalau yang sudah terbiasa langsung, hati-hati juga kalau ada komposisi di dalam komposisinya lagi, ya. Sedemikian hingga kita bisa masukkan di sini menjadi apa ini, 3 gitu ya. 3U kuadratnya berarti 3 sin kuadrat 2X, U-nya adalah sin 2X sendiri, dikali dengan apa ini, 2 cos 2X, 2 cos 2X, ya. Hasilnya akan apa? 3 dikali 2, ya kan, hasilnya akan sama dengan 6 sin kuadrat, begitu, 2X dikali dengan apa? Cos 2X juga. Nah, ini F aksennya. Gitu ya. Oke, ini sekilas terkait dengan turunan dari fungsi trigonometri. Kita akan berlanjut ke turunan fungsi eksponensial di video selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum.